Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu berbahagia. Saudara dan saudari yang terkasih, ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, kapan kerajaan Allah akan datang, Yesus berkata, "Kedatangan kerajaan Allah tanpa tanda-tanda lahiriah tidak dapat dikatakan saatnya, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu." Saudara dan saudari terkasih, kerajaan Allah ada di antara kamu. Apakah artinya? Di manakah kerajaan Allah dan bagaimana kerajaan Allah ada di antara kita? Pada kedatangan Yesus yang terakhir di akhir zaman, kerajaannya akan permanen dan terlihat oleh semua orang. Dia akan menghancurkan semua dosa dan kejahatan, dan semuanya akan dibuat baru. Dia akan memerintah selama-lamanya, dan kasih akan mengatur setiap pikiran dan hati. Sungguh rahmat yang menggembirakan untuk diantisipasi dengan banyak harapan. Saudara dan saudari terkasih, perikopa Injil hari ini secara khusus mengacu pada kerajaan Allah yang sudah ada di tengah-tengah kita. Apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah kerajaan yang hadir oleh kasih karunia yang hidup di dalam hati kita dan hadir kepada kita dalam banyak cara setiap hari. Pertama, Yesus rindu untuk memerintah dalam hati kita dan mengatur hidup kita. Pertanyaan kuncinya adalah, apakah diri kita membiarkan Yesus mengambil kendali atas hidup kita? Yesus bukanlah tipe raja yang memaksakan diri dengan cara diktator. Yesus tidak menjalankan otoritasnya dan menuntut kita untuk patuh. Tentu saja ini akan terjadi pada akhirnya ketika Yesus kembali. Tetapi untuk saat ini undangannya hanyalah sebuah tawaran. Yesus mengundang kita untuk memberikan dirinya raja atas hidup kita. Dia mengundang kita untuk membiarkan Dia mengambil kendali penuh hidup kita. Jika kita melakukan itu, Dia akan mengeluarkan perintah kepada kita yang merupakan perintah kasih. Itu adalah keputusan yang menarik kita ke dalam kebenaran dan keindahan. Yesus menyegarkan kita dan memperbarui hidup kita. Kedua, kehadiran Yesus ada di sekitar kita. Kerajaannya hadir setiap kali kasih kita wujudkan dalam hidup kita. Kerajaannya hadir setiap kali kasih karunia bekerja. Sangat mudah bagi kita untuk diliputi oleh kejahatan dunia ini dan kehilangan Tuhan. Tuhan hidup dan hadir dalam diri kita. Kita harus selalu berusaha untuk melihat kehadiran Tuhan, terinspirasi oleh Tuhan dan menyukainya.
Saudara dan saudari terkasih, renungkanlah pada hari ini kehadiran kerajaan Allah yang hadir di antara kita. Apakah kita melihatnya di dalam hati kita? Apakah kita setiap hari mengundang Yesus untuk mengatur hidup kita? Apakah kita mengaku Yesus sebagai Tuhan? Dan apakah kita melihat cara Dia datang kepada diri kita melalui situasi keseharian kita atau dalam diri orang lain? Carilah Yesus terus-menerus, dan ini akan membawa sukacita ke dalam hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda